ngantuk amat badannya ya. Bangun dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutadun wan nasu kal hajari. Wal ali wa sahbi summa tabi'ina lahum ahli tuqa wa nuqa wal hilmi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Alhamdulillahil aliyyil ajalli al wahidil fardil qadim wa hadana ila siratim mustaqim. Wa salatu wa salam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi idkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqan nabiyil habibil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, para wal muslimat, para jamaah yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Wabil khusus yang terhormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Salih, nafa'anallah biduli hayatihim. Orang-orang tua kita yang lain di sini udah tua semua, jadi saya nyebutnya orang-orang tua. Ada ayat kakanda Bapak Haji Abdul Rajak, senior saya ini Bapak Haji Sukardi Wijaya, kemudian makasih mewakili Pak Camat ya, alhamdulillah hadir. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Majelis Keliling ya, Majelis Keliling Maulid Keliling ya, Maulid Keliling Ustaz Haji Mudrikah, Ketua LPM Haji Mulyadi Bang Burhan. Saya sebutin satu-satu. Ibu-ibu, ada ibu-ibu apa gadis-gadis semua ini? Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ada di tempat yang mulia, punya acara yang mulia, menghormati yang paling mulia. Dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempertebal cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu satu yang istimewa di mana ada orang mau mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, mengabdi kepada Allah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya tentu apa yang dikatakan tadi oleh Pak Haji Salih orang tua kita dalam mengajak kebaikan memang teramat sulit. Ngajak ngaji meskipun kita keliling-keliling, ayo sama-sama kita ngaji, kita maulid, ya dapatnya nggak banyak. Beda halnya kalau misalnya kita ngundang satu band yang populer, taruh di lapangan kelurahan, penyanyinya mahal ini, kumpul semua dan semua sudut datang. Gitu, betapa sulitnya memang untuk mencapai sebuah kebaikan. Tetapi bagaimanapun juga, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah orang kepada jalan Allah, ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama tentu dengan hikmah. Apa sih manfaatnya kita kumpul? Untuk itu hidupkan kita hari ini seperti apa? Untuk ke depan seperti apa? Tentu yang kita kedepankan adalah hikmah. Apa manfaat? Baik dunia maupun wal mau'izatil hasanah, yang kedua dengan teladan. Kita duluan, ya, kita duluan yang meramaikan masjid. Tatkala azan berkumandang, kita yang paling depan. Tatkala doa ditutup, kita yang membaca doa. Itu namanya mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh kita diskusi, boleh kita bertukar pendapat, tapi dalam rangka mencari sebuah kebaikan. Oleh karena itu kita sambut gembira yang namanya maulid keliling. Jadi tujuannya mudah-mudahan tidak lepas. Tadi sudah dibaca dalam syairnya apa? Tadi dalam syair maulid disebut, ya Rasulullah ji'na li ziyarah sidina nartaji minka syafaat inda rabbil alamin. Ya Rasulullah ji'na, ya Rasul kami datang kepadamu. Ya Rasulullah ji'na. Apa tujuannya? Li ziyarah sayyidina, li ziyarah sidina. Tujuannya kami berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya berziarah? Nartaji minka syafaat, kita mengharap syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nartaji minka syafaat inda rabbil alamin, pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Itu tujuan utama mulia. Ini saya malu jadi ngomong kalau ada Ustaz Sahrudin ini. Pokoknya ahli hukum saya takut juga. Tujuannya jangan keluar daripada itu. Jadi mengajak kebaikan tentu dengan kebaikan. Dan manfaatnya apa? Saya hanya menyampaikan saja bahwa yang paling utama dan utama untuk generasi muda seterusnya seperti apa. Tadi disampaikan oleh Ustaz Murika, bagaimana kita mempertahankan generasi kita, generasi maulid, generasi yang membaca ahli kubur, generasi yang yang mau ziarah kubur, generasi yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak gampang juga. Jadi mudah-mudahan Ustaz Murika diberi kesabaran, kekuatan dalam mengajak ini. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diperlihatkan aroni bi mi'raj, saya telah diperlihatkan pada waktu mi'raj ila nar, ke neraka. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dia Isra Mi'raj diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ke neraka. Cuma kata dia, wa ahlihi aksarum minal fuqara. Dan ternyata kata baginda Rasul, isi daripada neraka itu hampir sebagian besar adalah para fuqara, orang-orang fakir. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aminal mali, kalau orang fakir yang ada di neraka apa karena fakir harta? Kata Rasulullah, la bal fakirun minal ilmi, tetapi orang-orang yang fakir dari segi ilmu. Jadi kenapa? Karena orang-orang yang ibadah adalah orang-orang yang berilmu. Ibadah perlu dengan ilmu. Sholat kan perlu ilmu.
apa yang menjadi rukun sholat dari mulai takbiratul ihram, angkat tangan, diletakkan tangan di atas, di bawah, yang bawah apa maksudnya, membaca Fatihah apa maksudnya, ruku, sujud ada maksudnya, termasuk membaca maulid ada tujuan, ada cara. Dan sekarang kan orang ikut-ikutan, orang sholat dia diri, angkat tangan, ikut angkat tangan, ruku, sujud gitu. Bab kata dalam kitab taklim disebutnya faqulu man ya'malu bi ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun la tuqbalu wa alimun lam ya'malu bi amalihi fa adzabun qabla ubatil wasan. Orang yang ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya sia-sia. Ini sia-sia. Jadi kalau orang sekedar ikut-ikutan sholat ini perlu kita bimbing. Maka majelis yang dipimpin oleh Haji Mudika nanti bukan sekedar kita membaca maulid sampai dia betul bisa apa maksudnya maulid, gitu kan? Robbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Kalau orang itu paham membaca sholawat maulid penuh ikhlas, insya Allah nyawanya tersambung kepada nyawa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu pemahaman. Jadi mudah-mudahan majlis keliling apa tadi, maulid keliling ini bukan hanya sekedar kita baca, tetapi membimbing anak-anak muda. Subhanal yaum rijalul qad, anak muda hari ini akan menjadi orang-orang dewasa di satu saat. Perlu, karena sekarang ini orang nggak bangga dengan ilmu agama. Coba bapaknya ya Pak Jikarti kalau ngagul, anak saya udah jadi dokter, anak saya seorang politisi pimpinan partai, anak saya seorang pengusaha, bangganya luar biasa. Tapi nggak pernah bilang anak saya alhamdulillah sudah lulus Iqra 6 gitu misalnya. Anak saya udah jadi ustadz, bangganya beda. Padahal Pak Habibie sendiri dia katakan Allah berikan saya nikmat berupa ilmu tentang ilmu pesawat. Tetapi di saat saya sudah tua, ternyata ilmu agama jauh lebih penting. Seandainya saya bisa kembali muda, saya nggak akan memilih ilmu teknologi, tetapi saya akan memilih ilmu. Karena yang dibawa mati kan ilmu agama. Ya, yang dibawa mati ilmu agama. Jadi oleh karena itu penanaman pemahaman tentang keilmuan yang sederhana. Tadi sudah disebutkan bagaimana mempertahankan tradisi orang-orang tua kita. Sebenarnya bukan tradisi orang-orang tua kita, tradisi para alim ulama yang kita ikuti. Membaca ratib setiap habis sholat maghrib, sholat subuh. Sekarang hitung Haji Mudika nanti berapa anak-anak di Jatimulya ini yang bisa baca ratib, lebih banyak yang bisa atau yang nggak bisa. Boleh ratibul hadat, boleh ratibul atos juga, boleh maulid berjanji, boleh sarofal anam, boleh simtuduron, silahkan. Jadi sambil jalan, mudah-mudahan majelis ini, majelis maulid ini bukan hanya bisa ini, tetapi mendidik generasi-generasi kita yang masih akan datang. Jadi betul, orang tua aja bangganya lebih banyak punya ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Padahal ilmu akhirat, ilmu dunia nggak bisa. Anak-anak itu sekarang tes anak-anak kita bisa nggak dia minimal di ahli kubur buat kita. Kita punya anak banyak, bangga dengan prestasinya, bangga dengan karirnya, bangga dengan kekayaannya. Tes bisa nggak dia membaca hadiah ahli kubur? Tes dulu, karena yang kita dapat itu nggak ada yang lain. Ini ada cerita banyak, terus saya sampaikan, nggak bosan-bosan. Ini sebagai pembelajaran. Saya hadir ke tempat takziah orang yang meninggal, anaknya 7 orang, anak sukses. Jadi waktu bapaknya meninggal dari kaki sampai kepala 7 orang anaknya megangin semua sambil nangis kenceng-kenceng. Makanya saya datang, jangan nangis semua. Sebagian baca Quran, sebagian baca doa buat bapak. Saya ngomong pelan-pelan, nangisnya mikir kenceng. Saya salah apa ya? Saya bilang suruh baca doa, baca Quran, nangisnya mikir kenceng. Kan saya tanya salah apa ya? Pak Haji maaf ya, kita ini nggak ada yang bisa doa, nggak ada yang bisa Quran. Subhanallah. Kalau sampai anak kita kayak begitu, apakah di dalam kubur kita bangga? Oh anak saya jadi politisi, kirimin saya bansos.
Bisa tuh kira-kira. Anak saya jadi gubernur, jadi wali kota, kirimin saya proyek kemarin. Perlu nggak kita di dalam kubur? In koto amaluhu illa ben jelas. Sodakotin jariatin, sodakau jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat apa nih? Kalau nanti Haji Murikah ngajarin bagaimana bersolawat, bagaimana membaca maulid, sehingga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah akan tinggi. Ini ilmu yuntafa'u bihi. Kita ngajarin jihad Nabi salam alaika. Kita ada wafat yang kita ajarin masih bisa membaca itu, insya Allah kebagian kita. Kebagian. Subhanallah. Jadi generasi ini memang perlu diisi. Kalau ada kitab dalam kitab Dakwahul Akbar itu disebut setiap tahun berapa kali arwah ini keluar dari lubang kubur nengok ke rumah keluarganya. Alangkah senangnya tatkala ahli kubur kita datang ke rumah, lihat anaknya lagi baca Quran, lihat cucunya lagi baca sholawat, lihat istrinya lagi sholat tahajud, lagi sholat tasbih. Bangga nggak orang tua yang datang? Tapi begitu dia datang, yang satu di sini megang HP, yang di sini main TikTok, yang di sini lagi gosip mikirin orang, yang di sini cerita soal kampanye, sehingga kira-kira kita pulang. Ini perhatian ibda' binafsu. Maka dari itu, makanya yang disampaikan oleh Ustadz Mudikan nanti, ini mari sama-sama kita dukung orang tua. Saya juga janji akan dukung. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan untuk kita beramal, ya, kesempatan kita beramal soleh. Karena hidup di dunia ini sebentar, Pak. Kalau kata Imam Athaillah mah disebut iklam anna dunya la tadum li syai'in ayyuhal akil. Keras kata Imam Athaillah, ayyuhal akil, hei orang-orang yang berakal. Nah, kita mau disebut itu atau enggak? Iklam anna dunya, ketahuilah olehmu anna dunya, sesungguhnya dunia itu la tadum li ahadin, enggak akan selamanya ada pada ente. Bala budak yuzal au tuzal anhu. Tetapi mau nggak mau dunia itu bisa dia ninggalin kamu atau kamu ninggalin dia. Lah dunia merumusnya cuma begitu. Ya. Walau biwaktihin, kalaupun ada waktunya. Sekarang kita Pak bangga-bangga hari ini punya mobil baru keluaran tahun 2024. Kira-kira berapa lama Pak bertahannya mobil kita paling keren? Tahun 2025 keluar lagi mobil kita udah jelek nggak kira-kira? Udah jelek, betul, udah jelek. Itu mobil. Nah kita juga ibu-ibu ini coba masa gadis masa cantiknya berapa lama? 17 mulai cakep, 20, 25, 30 montok, 31 turun dikit. Nggak selamanya. Yuzal auto jalahan, dunia itu bisa ninggalin kita atau kita ninggalin dunia. Itu rumus, nggak bisa diganggu-ganggu. Jadi oleh karena itu kalaulah nanti maulid keliling ini bisa berdiri, mudah-mudahan ini mengingatkan kita belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibadah pengen diterima, satu ibadah itu perlu dengan ilmu. Makanya anak-anak muda kasih ilmunya dulu ibadah. Minimal ya kalau ilmu tauhidnya sifat 20 cukup deh. Kenal Allah itu siapa Allah. Mengenal dari wujud. Orang tua dulu tanya Pak Haji Salim, Haji Rojak, Haji Kasih. Orang dulu mau betul Allah wujud kita bako muholafatul lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsihi wa hadaniyah, gitu ya. Allah kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun mutakalimun. Jadi ngayun-ngayun anak ya Robi bil Mustafa balik mas ngayun-ngayun anak. Giliran sekarang Masya Allah mainnya bertiktok lagi. Bagaimana kita mau berkah dalam kehidupan ini?
Hidup ini bukan hanya materi tapi keberkahan yang kita cari. Jadi disebutnya begitu di Imam Athaillah, keras betul yang ini. Makanya disebut ayuhal akil, orang-orang yang berakal. Kalau nggak berakal maka nggak usah pengen dengerin. Iklam anna dunya la tadum li ahadin bala buddha yuzal autuzal. Dunia itu tidak mungkin tetap selamanya. Tetapi ya kita sama kan Pak ya. Dulu kita pada gagah, benar Haji Kardi, gagah, Haji Rojak, gagah jadi anak muda, Haji Sarudin, gagah, semua pada gagah. Sekarang masih pada gagah nggak kira-kira? Ajak coba lari 20 km. Udah bawa ambulan 45 baru bisa, baru berani gitu. Ya, jabatan juga sama. Latadum li ahadin, mau jadi pejabat selamanya. Besok juga bekas pejabat. Haji Kardi itu wajah kita ya. Kita dulu pegawai negeri, sekarang udah jadi bekas pegawai negeri. Bekas. Masya Allah, bangga. Jadi oleh karena itu mari sama-sama kita kembali kepada fitrah kita. Kembali kepada fitrah bahwa kita harus ditanam dengan ajaran-ajaran agama. Tadi yang saya ceritakan, coba kalau anak 7, nah semuanya nggak ada yang bisa doa, nggak ada yang bisa ngaji. Apa yang kita harus kita itu? Apa dia bawa gambar partai kepala di atas kepala kita? Gitu ya. Subhanallah. Jadi ini kita penting sebagai landasan kita, karena bagaimanapun juga kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu. Nggak ada yang kita bawa kecuali inilah. Termasuk tadi kita memang prihatin orang-orang tua kita, terutama para ustadz, sudah banyak yang tidak ada, yang nyambungnya yang udah kayak kagak romanya begitu. Ya kasihan nasib agama ke depan. Maka saya menyambut maulid keliling ini, mudah-mudahan menjadi wadah. Ya mudah-mudahan menjadi tempat di mana anak-anak kita dibimbing untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wadah. Mudah-mudahan kita yang orang-orang tua tetap kita mensupport, kita mendukung kegiatan ini. Kemudian juga dari pemerintah juga insya Allah menjadi mitra apa yang disampaikan nanti, menjadi efektif. Pemerintah juga bukan hanya membangun fisik tetapi juga membangun mental. Karena kalau dia membangun fisik aja juga salah rumus. Soalnya dalam Indonesia itu ada cuma tapi Indonesia ada bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, jiwanya dulu baru bangun baru raganya. Gitu. Percuma kita bikin masjid yang keren isinya kosong, kita bangun sekolah yang di dalamnya bodoh. Itu kan percuma semua. Jadi mudah-mudahan kehadiran maulid keliling ini ya, maulid keliling ini akan menjadi satu tempat, satu wadah pembinaan generasi muda kita. Khususnya generasi pengajian, ajarkan juga Pak Haji Mudika di dalamnya nanti seperti apa tahsin. Sekarang orang kayaknya bangga banget dengan yang namanya hafiz, tetapi habis ditabrak itu yang namanya apa? Tajwid ditabrak, mahraj ditabrak, yang penting hafal, bukan itu juga. Tahsinnya lupa, gitu ya. Tahsinnya lupa. Tajwid ini sekarang saya juga belum dengar ada pengajian majelis taklim khusus ngajar tajwid, nggak ada peminatnya. Ya, nggak ada peminatnya. Kita ngaji khusus pengajian tentang nahwu shorof, nggak ada peminatnya. Ya memang jalan ke surga itu benar. Jadi mudah-mudahan kehadiran sekali lagi, kehadiran maulid keliling ini membawa. Kata Rasulullah SAW juga sama. Siapa yang ziarah kepadaku, tadi kita sudah berziarah. Lidziaraka sayyidin. Ziarah kepada baginda Rasulullah itu kama daroni fi hayati, sebagaimana dia ziarah kepadaku di masa hidup. Jadi mudah-mudahan, saya udah ingkar janji di pajaknya mana. Saya katanya 5 menit, sudah 10 menit lebih ini ya. Mudah-mudahan gak banyak yang jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, karena janjinya ngundang juga melalui Pak Ketua LPM Pak Jian Sori, suruh datang katanya ke masjid kalau bisa, bukan suruh ceramah. Saya sampai sini malah suruh ceramah, suruhnya salah. Pak Jian Sori bilang datang, saya suruh datang, gitu datang, ternyata datang sini suruh ceramah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, panjang umur, mudah urusan kita,
berkah rumah tangga kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan pada saatnya nanti Allah panggil kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sempurnakan dengan hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.